gas lagi. Assalamualaikum coy. Mantap cuy, cuaca sangat cerah, alhamdulillah. Oke cuy, jadi ini aku dalam perjalanan ke Purwokerto ya, ke kampus. Ini kebetulan sekarang jam 8:51 atau jam 9 kurang 10. Kondisinya enak banget buat riding. Cuma memang untuk jam-jam sekarang ini jam rawan, banyak sekali petugas yang berlalu lalang karena knalpot saya itu lagi bacot. Jadi agak sedikit was-was cuy. Nah ini makanya aku nggak lewat jalur yang ini ya, jalur kota, biar meminimalisir resiko. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada hadangan, wes ada hadangan, malah jadi ya tetap kena deh. Ya bismillah aja, karena sekarang sudah mulai marak lagi ya untuk ini ya apa, cegatan knalpot brong. Ada tuh teman komunitas yang kena dan motornya nginep tuh berhari-hari, nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau mau diambil itu harus pakai knalpot standar. Jadi knalpot standarnya itu diganti lah ya, dalam arti dan digantinya di kantornya ya teman-teman ya. Jadi diganti, terus katanya sih knalpotnya ditinggal gitu. Jadi ya udah, knalpotnya disita. Jadi kita pulangnya pakai knalpot standar, nah, gitu. Kalau yang lama berarti kan sehider-hidernya cuy, iya toh, karena kan nggak bisa dilepas. Tapi kalau yang baru ini kayak punya aku ini, mungkin cuma silincarnya aja mungkin ya. Tapi ya semoga nggak kena deh. Hihi, lewat jalan alternatif sedikit lebih tenang. Yang berisik ya suaraku ini, suara knalpot maksudnya. Oke cuy, ini sebenarnya ada pembahasan yang menarik nih, yang aku kepengen sharing sebenarnya, terkait dengan fenomena terbaru yang ada hubungannya sama motor atau mobil ya, tapi khususnya nih motor cuy. Jadi ini, jadi kita kan kalau semisal dalam mengendara kendaraan ya, baik motor atau mobil, itu kan pasti ada yang namanya surat izinnya atau surat izin mengemudi, atau ya SIM lah gampangannya. Jadi kalau semisal SIM itu kan pada umumnya ya, itu SIM itu kalau semisal teman-teman naik motor, itu SIM-nya itu buatnya SIM C. Nah kalau teman-teman naik mobil itu buatnya SIM A. Kalau teman-teman itu naiknya truk ya, atau ada keharusan untuk mengemudikan truk ataupun yang lainnya, itu SIM-nya SIM B. Nah B itu juga ada B1, B2 itu. Jadi itu untuk khusus mobil ya, ada A, ada B. Tapi kalau motor itu sampai video ini dibuat ya, itu hanya C. Berapapun cc-nya cuy, dari Mocil sampai Moge, dari motor cc-nya 50 cc sampai yang ada motor sebesar cc mobil ya, bahkan ada yang 2500 itu. Saya nggak tahu tuh, mesinnya segambreng gede ini mungkin ya. Nah itu untuk motor ya, itu SIM-nya SIM C. Tapi ini yang terbaru yang katanya sudah dijalankan tanpa ada apa ya, pemberitahuan ya. Mungkin sebelumnya itu sudah ada di kota-kota besar pada saat video ini dibuat ya. Itu ada yang namanya SIM C1.
SIM C1 ya. Jadi kalau semisal ya kalian itu pakai motor dari motor yang kecil, cc kecil ya, dari pokoknya intinya motor cc terkecil sih berapa aku kurang begitu paham ya, mungkin 50 cc ya mungkin ya, sampai ke mentok 249. Nah, 249. Nah, itu masih kurang begitu paham dan jelas nih. Masih agak sedikit ragu-ragu. Ini kalau aku ya. Mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar. Bisa ada yang ngomong 250. Jadi kalau semisal 250 itu ke atas ya, kita ngomong ke atas ya, 250 cc ke atas itu tidak boleh menggunakan SIM C. Cuma SIM C aja, itu nggak boleh. Gas. Double gas. Gas lagi. Oke, mantap. Ntar, sabar bos. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kalau semisal 250 cc ke atas itu pakainya SIM C1. Nah, ke atasnya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai cc berapa? Sampai cc 500 cuy. Jadi kalau 500 cc ke atas itu nanti ganti jadi SIM C2. Jadi kalau semisal teman-teman punya motor cc-nya lebih dari 250 sampai ke 500, sebentar nih, ini masih pada kepengen ngeber nih. Nah, kembali lagi. Kalau semisal teman-teman itu punya motor 250 cc sampai 500 cc, nah, untuk kedepannya teman-teman harus membuat SIM C1. Nah, syaratnya itu sudah pernah minimal 1 tahun punya SIM C. Oke. Kalau 500 cc ke atas teman-teman harus bikin SIM C2. Ya. Jadi kalau teman-teman punya Harley ya, Harley kan mungkin dari 500 sampai 1200 ya. Kalau street 500 kan itu 500 cc. Kalau sampai ke yang ini ya, apa, Softail, Fatboy, terus Harley yang mungkin 1200 cc itu ya mau nggak mau harus C2. Kalau semisal R1, H2 itu harus C2. Mantap coy. Aduh. Nah, kalau yang 500 cc ya, kalau semisal teman-teman punya KTM ya, yang ada tuh yang 300 cc-an. Terus Zetik 4. Nah, itu juga. Nah, terus apa lagi ya yang antara 250 sampai 500 ya? Setauku sih itu ya, ada Zetik 4, ada mungkin ada Bandit 400, ada mungkin kayak KTM, terus kayak BMW kan ada tuh yang motor semi touring ya, itu kan kalau nggak salah ya 300 berapa itu cc-nya, aku kurang begitu paham cuy. Lah itu harus pakai C1. Nah, terus gimana sama motor yang cc-nya 250 atau ya kayak CBR 250, Zetik 25, X-Max yang 250 cc, Forza 250 cc. Nah, itu gimana? Lah ini masih ada beberapa perdebatan cuy. Saya nggak tahu mungkin sudah ada fixnya atau enggak. Tapi yang jelas kalau untuk ZX ya teman-teman ya, kalau teman-teman tahu di STNK ZX 25 itu cc-nya adalah 249. 249 ya, 249 cc. Jadi belum sampai 250. Jadi bisa dipastikan
ZX itu masih bisa pakai SIM C. Nah, kalau yang lainnya jujur saya kurang begitu paham. Tapi setauku X-Max itu ada yang STNK-nya 250, ada yang STNK-nya 249. Lah itu aku nggak tahu itu. Nah, coba mungkin yang punya X-Max bisa komen ya. Itu berapa itu CC kalian? Ada yang ngomong katanya yang baru 249, yang lama 250. Terus CPR jujur aku nggak tahu. R25 jujur aku nggak tahu, mungkin segituan ya. Nah, terus kalau semisal ngomong alasannya apa sih? Nah itu jujur ya, aku monggo silakan teman-teman bisa didiskusikan alasannya apa, dan memang apakah itu untuk kebaikan kita atau tidak. Tapi yang jelas setauku kalau di luar negeri itu nggak ada seperti itu. Mungkin kalau kita ngomong sisi positifnya adalah, jadi mungkin ya terkait dengan CC itu kan juga hubungannya dengan kemampuan dalam berkendara, karena ada tesnya cuy, dan tesnya bener-bener tes. Kalau yang SIM C1 ya kayak gitu tesnya yang memang udah kelak-kelok. Kalau semisal yang C2 juga sama, dengan motor yang memang sesuai dengan CC-nya cuy. Nah jadi mungkin kalau aku ngambil sisi positifnya ya, biar yang naik moge ya memang dia memang ada lisensinya untuk naik moge. Karena memang nggak munafik, moge itu memang beda teman-teman, dari tenaga, dari handling, dari berat, itu beda. Jadi ya sisi positifnya adalah seperti itu. Oke, mungkin kayak gitu aja nih. Ini kebetulan sudah sampai kampus, obrolan simpel-simpel. Tapi kalau semisal memang ada yang beda pendapat atau apapun itu, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar ya. Kita diskusi yang positif. Bentar, ini ada mobil keren. Kadang mahasiswa bawa mobil-mobil kayak gini mantap pokoknya. Ya, jangan lupa kalau semisal teman-teman memang suka dengan videoku bisa di subscribe. Kalau semisal teman-teman mau sharing-sharing atau apapun itu bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau semisal teman-teman suka bisa di like. Tetap sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.